Sudah, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat anak Juita. Kita akan mulai ujian di komprenya. Untuk yang pertama, untuk bidang keagamaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran akan diuji oleh Ibu Suryana. Silakan Bu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Gimana Ibu? Sehat? Tegang Bu ya, tegang ya karena kendala teknis ya. Semoga kedepannya lancar Bu ya. Ya, kita doakan semoga lancar untuk keberkahannya. Kita baca dulu ayat Al-Quran ya Bu ya. Ya. Oke Bu, udah cukup. Ya, terima kasih Bu telah membacakan ayat suci Al-Quran. Saya mau tanya-tanya sedikit Bu ya tentang kaidah tajwid ya. Ya, Ibu pernah dengar mad wajib mutasil? Ya, coba Ibu jelaskan tentang mad wajib mutasil. Ya, perbedaannya dengan jaiz munfasil apa Ibu? Contohnya gimana Ibu? Jangan dilihat Bu, dibaca aja. Kalau wajib mutasil contohnya gimana? Wajib aja. Nah, wajib aja. Nah, itu tandanya gimana? Ciri-ciri wajib. Oke. Ya. Kalkolah Ibu. Huruf kalkolah ada berapa? Apa saja? Oke. Terus idgham mimi. Nah, contohnya gimana? Mimi melamu. Itu mim mati bertemu dengan mim ya. Oke. Kalau idgham bi gunnah. Hurufnya ada berapa? Bi gunnah. Bi gunnah aja, Bu. Bi gunnah. Ya, wow. Oke. Ada kertas Ibu di samping Ibu ada kertas? Ya. Coba Ibu tulis. Ya, Ibu tulis di situ
Was-samaa'i wat-thariq. Ya. Ya, coba saya lihat Ibu. Jangan lihat Al-Quran Ibu. Ke ke kiri sikit Bu, nampak? Ke kiri sikit. Kanan, kanan. Nggak nampak? Ya. Was-samaa'i wat-thariq. Nggak nampak itu Bu? Mhm. Ya. Oke, was-sama itu mat apa namanya Bu? Mat wajib. Ya, kalau wat-thariq mat apa namanya? Mhm. Mat asli. Ya. Rik, rik itu salah. Nah, ri-nya sendiri itu kan ada ya. Itu mat apa namanya? Mat asli. Karena dia letaknya di akhir kalimat, bisa dibaca beragam nggak, Bu? Hmm. Gimana? Bisa nggak kita membacanya panjang sampai 5 harakat, bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Walaupun walaupun letaknya di akhir kalimat, di akhir ayat. Jadi kalau misalnya apa itu para qori kan ada yang membaca panjang-panjang sekali. Nah, itu bagaimana itu? Berarti boleh. Kalau ada iramanya boleh. Kalau nggak ada nggak boleh. Nah, itu mat apa namanya, Bu? Kalau di akhir kalimat kayak gitu mat apa namanya? Arili sukun. Man arili sukun tuh ada 3 macam, Bu, cara membacanya. Nah, gimana? 3 macam tuh apa saja? Ya, berarti boleh dibaca panjang, ya, Bu, ya? Ah, boleh. Iya, boleh. Karena dia letaknya di akhir ayat. Oke. Kemudian di sini di RPP saya lihat Ibu ngajar tentang surah An-Nas ya, Bu, ya? Nah, ngajar tentang surat An-Nas. Nah, nilai-nilai apa saja yang bisa dipetik dari surah An-Nas itu? Mhm, ya. Oke, dalam ayat pertama, Ibu. Ayat pertama itu nilai apa, Ibu? Berlindung kepada Allah. Tuhannya Tuhannya manusia siapa, Ibu? Allah. Nggak ada lain selain Allah? Nggak ada lain. Berarti di sini ada larangan menyekutukan Allah ya. Nah, Tuhan itu esa, sendiri dia ya. Tuhan itu sendiri. Ya. Bagaimana Ibu mengajarkan nilai-nilai ini kepada siswa? Bahwa Tuhan itu sendiri, tidak bersekutu, dan dia tidak punya teman sebagaimana dalam agama Hindu misalnya. Nah, bagaimana? Mhm. Mhm.
Oke. Terus Ibu bisa ini Bu, sifat 20 bisa? Nah, terkait dengan ayat ini kira-kira yang sifat yang mana ini? Wahdaniyah artinya apa? Ya. Oke, terus di surat kedua Ibu. Ayat kedua dari surat An-Nas. Ayat kedua. Ya. Malikin Nas itu apa artinya Bu? Rajanya manusia. Ya, berarti yang wajib disembah, dimuliakan, dipuji itu siapa itu? Allah. Nah, misalnya dalam pekerjaan kita memiliki atasan. Nah, itu bagaimana sikap Ibu ke atasan Ibu? Ya, ya. Ya, berarti tidak tidak apa namanya? Iya, oke, baik Ibu. Oke, terus surat ketiga Ibu. Ayat ketiga, surah An-Nas. Mm-mm. Sembahan manusia. Berarti siapa yang harus disembah Ibu? Allah. Ini termasuk ke dalam kaidah tauhid apa ini Bu? Ya. Ya, penyebaran dari sifat 20 tadi. Nah, itu kan ada sifat sifat ada terbagi 3 lagi dia. Mhm. Ya, nggak tahu Bu. Ini nggak tahu nih, kayaknya saya tanya sama Ibu. Nah, Ibu ketika mengajar itu ada Ibu korelasikan Bu antara materi ini dengan tauhid tadi? Ada? Sebagaimana yang Ibu jawab tadi? Nah, ini udah nggak tahu nih pembagian sifat 20-nya. Nah, ya, bukan qalbiyah Bu. Nah, itu udah kayak pembagian rukun sholat Bu ya. Ada yang bersifat qalbi. Ya. Nah, itu didalami ya Bu ya. Nah, karena dia akan masuk ke dalam pembagian tauhid nanti ke rububiyah, ilahiyah ya. Nah, ini akan masuk ke dalam poin ke ayat ketiga dari surah An-Nas. Nah, itu semua terkait Ibu. Jadi ayat-ayat ini merupakan dalil-dalil dari tauhid kita ya. Nah, jadi itikat 50 itu harus benar-benar dipahami Bu. Nah, yang 20 mustahil sama wajib itu beserta pembagiannya itu harus benar-benar dipahami Bu, baru kita bisa dikatakan orang yang beriman ini Bu. Ya. Nah, kalau nggak kita nggak mengenal Tuhan kita itu siapa. Nah, Ibu Islamnya mu'alaf atau ikut keluarga? Oke. Nah, berarti Ibu harus lebih paham dari mu'alaf Ibu. Nah, ya, jangan mau kalah, jangan karena Islam faktor keturunan, terus Ibu lalu nggak mau belajar lagi tentang Islam, menganggap bahwa udah kenal sama Allah gitu. Nah, padahal sifat-sifat Allah aja belum kita tahu gitu ya. Nah, jadi harus ya, jadi harus lebih kenal sama Allah, karena kan kita harus lebih mencintai Allah ya Bu ya. Nah, jadi harus kita kenali sosok yang kita cintai itu. Nah, masa kita mencintai nggak mengenal dia, ya kan? Nah, jadi harus iya, harus sangat mengenal. Nah, jadi caranya adalah dengan itikad 50 itu harus dibereskan, Ibu ya.
Oke, baik Ibu, dipertahankan pemahaman tentang tajwidnya sudah mampu, kemudian baca Al-Quran juga bagus, kemudian keilmuannya ditingkatkan lagi ya Ibu ya. Oke, baik sekian dari saya Bapak, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Suryana, Bu Ratna Juwita ya, terkait tadi mengenal Sang Pencipta. Ada Pamio mengatakan tidak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, supaya Ibu, bagaimana Ibu cara Ibu membelajarkan materi yang akan Ibu belajarkan kepada siswa, seperti apa Ibu lakukan kepada siswa kita? Kan Ibu, ya seperti apa Ibu belajarkan? Hmm. Kelas 2 SD, SD, SD ya? Oh ya, oke baik. Hmm. Oke baik. Sekarang Ibu kalau gitu menggunakan model pembelajaran seperti apa Bu? Waduh, dua-dua sekaligus ya? Oh ya, baik. Sekarang Ibu main gamenya game apa Bu mainkan? Oh kartu. Mm-mm. Oh main game ya. Bagi kelompok ya. Max itu tipe model pembelajaran apa namanya Bu? Ibu pernah dengar model pembelajaran kooperatif? Ah, pernah dengar? Itu maksudnya apa Bu? Cooperative learning itu, mm-mm, ya, mm-mm. Nah, itu namanya pembelajaran kooperatif ya, computer learning. Jadi dituntut siswa itu untuk bisa bekerja sama ya, saling berbagi. Nah, ketika mereka dalam proses bekerja di kelompoknya, Ibu melakukan asesmen nggak? Apa Ibu lakukan asesmennya? Pengamatan yang Ibu amati apanya? Oh begitu. Itu namanya asesmen apa Bu? Penilaian apa namanya tuh? Ya, itu kan asesmen formatif. Tapi di dalamnya tuh ada beberapa penilaian. Nah, ketika dalam proses ya, ya observasi itu kan alatnya. Nah, sekarang Ibu namanya melakukan penilaian apa namanya? Asesmen kan di awal, ini kan dalam proses kan. Nah, ini apa namanya Bu? Penilaiannya ada beberapa. Namanya penilaian apa Bu namanya? Kalau Ibu katakan tadi mengamati siswanya, itu kan artinya lewat teknik observasi. Nah, itu namanya penilaian apa namanya Bu? Kalau Ibu lihat kerjasamanya, salah satu itemnya ada kerjasama, itu namanya penilaian apa Bu? Penilaian, penilaian keterampilannya Bu ya. Keterampilan kan kerjasama kan. Nah, kalau sikapnya apa Bu? Sikapnya, ada nggak penilaian sikapnya? Apa itu contohnya? Mm-mm. Nah, apalagi?
Mhm. Oh, itu kan keterampilan. Sikap apa lagi sikapnya? Disiplin ya. Dan apa lagi disiplin? Ya. Itu salah satunya begitu. Jadi kita harus menilai sikap siswa di dalam proses mereka melakukan kegiatan kerjasama, kerja kelompoknya, itu dinilai dia. Satu lagi apa penilaiannya apa Bu? Kalau setelah mereka belajar, kan kita akan lakukan apa penilaian apa namanya? Ya itu asesmen formatif itu ada 3. Tadi disebutkan ada penilaian keterampilan, ada sikap, nah pengetahuan satu lagi. Jadi harus kita lakukan ya. Nah, kemudian kenapa mesti kita berikan penilaian Bu kepada siswa kita? Mm-mm. Oh, sejauh mata memandang atau sejauh apa Bu? Nah, jadi iyalah sejauh mana itu kan artinya sejauh mata memandang. Ukurannya apa gitu? Ukurannya apa Bu? Ukurannya? Oh ini sudah tercapai, ini belum tercapai. Itu apa ukurannya Bu? Dengan menggunakan apa Bu? Masih KKM? Enggak, bukan lagi KKM namanya. Namanya apa sekarang? Kalau di kurikulum Merdeka apa namanya? Ya, apa tuh KKTP? Waduh, ada berapa bentuk dia? Salah satunya aja Pak, salah satunya. Ada deskripsi satu ya, ada deskripsi ya, dalam kualitatif dan kuantitatif. Ada bisa dengan menggunakan deskripsi itu secara kualitatif. Nah, satu lagi singkat, hmm? Kalau kualitatif itu dalam bentuk deskripsi. Nah, kalau kuantitatif dia pakai apa, Bu? Enggak lagi sekarang ya. Menggunakan apa, Bu namanya? In, dengan apa? Dengan in, dengan in apa? Interval. Dia pakai interval dia ya. Jadi ada rentangnya, pakai rentangan nilai dia. Nah, itu. Nah, bagi mereka yang ternyata tidak mencapai KKTP, melakukan apa? Yang sudah mencapai pengayaan, yang belum remedial. Kalau dalam kurikulum Merdeka namanya apa? Remedial itu dalam kurikulum K13 namanya remedial. Kalau dalam kurikulum Merdeka pun namanya apa, Bu? Diberikan apa? Nah, namanya kan diberikan penguatan ya, penguatan. Jadi hampir mirip dengan remedial, tapi ini penguatan supaya mereka lebih memiliki kemampuan tidak hanya cukup sampai di situ aja, dibiarkan diberikan soal tesnya saja, gitu ya. Nah, Ibu pernah dengar namanya P5? P5? Nah, coba apa kepanjangan P5, Bu? Ya, ya baik. Bagus. Salah satu dimensinya apa, Bu? Ya, hmm, ya bagus. Nah, kalau PPRA apa tuh, Bu?
Salah satu nilainya apa, Bu? Salah satu nilainya? Keadaban. Nah, kalau di dalam pembelajaran Ibu gunakan, mungkin cara kita ingin agar siswa itu ternyata nilai-nilai PPRA itu muncul. Keadaban tuh di mana kita lihat, Bu? Iya, di mana kita tahu bahwa dia ada keadaban? Gimana kita tahu dia, Bu? Ada nilai keadaban pada anak tersebut. Oh, ternyata udah muncul nilai keadabannya. Gimana kita tahu? Nah, dalam kelas. Oh, ini ada keadabannya. Di mana kita lihatnya? Oh, minta izin ya, baik itu salah satunya ya. Kalau hanya kalau tidak ke toilet gimana? Kalau di dalam kelas saja. Duduk dengan bagus seperti apa? Itu kan salah satu itemnya ya. Jadi kita nilai di dalam penilaian sikapnya. Itu kan namanya nilai-nilai PPRA itu muncul di dalam penilaian sikap ya. Masuk di situ gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rana Juwita. Udah bisa ditutup ya.